Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Nur Saputri dengan NIM 22065009. Di sini kita akan membahas tentang sinyal diskrit. Sebelum kita membahas tentang sinyal diskrit di GNU Octave, kita buka terlebih dahulu aplikasi GNU Octave-nya. Ini udah. Nah, di sini sudah terbuka halaman pertama pada GNU Octave. Tuh, kita langsung saja pada bagian editornya. Ini adalah tampilan awal dari GNU Octave. Kita sudah di bagian editor, bagian scriptnya. Sebelum kita membuat suatu script, kita membuka dulu job sheet, apa saja perintah yang akan dikerjakan. Nah, di sini sudah ada job sheet atau lembar kerja yang kedua. Sini dapat dibaca juga tujuan dari mempelajari sinyal diskrit pada praktikum telekomunikasi di aplikasi Octave. Mahasiswa mampu memahami sinyal dasar, deret impuls, deret steps, sinyal kompleks, sinyal sinusoidal, deret acak, dan deret periodik. Yang kedua, mahasiswa mampu memvisualisasikan bentuk gelombang dari persamaan gelombang. Yang ketiga, mahasiswa mampu membentuk persamaan gelombang dari bentuk gelombang yang diketahui. Next, yang B itu teori singkat. Sebelum melakukan hands-off DSP, Anda akan dikenalkan dengan konsep-konsep dasar sinyal dan sistem diskrit beserta representasi dan implementasinya ke dalam Octave. 1. Sinyal dasar. A. Sinyal diskrit. Sinyal diskrit didenotasikan dengan xn, di mana variabel n bernilai integer. Ini pernyataan, teman-teman. Ini adalah pernyataan. Pada Octave, sinyal diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Satu baris berbentuk baris atau kolom. Vektor x menyatakan nilai dari xn dan vektor n menyatakan sampel tersebut. Ini juga pernyataan. Yang kedua itu deret impuls. Deret impuls memiliki fungsi. Ini tuh ada yang tahu nggak? Ini tuh apa namanya? Lambang apa? Ini adalah lambang do n. Jika 1 n sama dengan 0. Jika 0, n tidak sama dengan 0. Untuk mengimplementasikan fungsi, Anda dapat menggunakan fungsi zeros untuk melakukan zero padding. Contoh fungsi untuk mengimplementasikan fungsi impuls diskrit dapat dilihat ini. Ini pernyataan. Yang ketiga, deret steps. Deret steps. UN 1N aku lupa ini apa ini. Nah, untuk mengimplementasikan fungsi, Anda dapat menggunakan fungsi once pada Octave. Contoh fungsi untuk mengimplementasikan deret step diskrit dapat dilihat di bawah ini. Ini juga pernyataan. Keempat itu sinyal kompleks, di mana do menyatakan redaman dan apa ini namanya? Ada yang tahu ini namanya? Ini namanya omega. Menyatakan frekuensi Octave mendukung di bilangan kompleks dan juga bilangan natural. Bilangan natural EX dapat dinyatakan dengan fungsi X. Octave memiliki variabel I atau J sebagai bilangan imajiner. Kelima, sinusoidal. Ini sama juga, ini pernyataan. Selanjutnya deret acak. Lanjut aja, deret periodik. Nah, langsung pada langkah percobaan. 1. Operasi dasar sinyal. A. Penambahan sinyal merupakan operasi penambahan per sampel. Operasi ini dapat diimplementasikan dengan operator plus pada Octave. Syarat ini dapat dilihat pernyataan
Syarat menggunakan operasi ini adalah panjang sinyal X1N dan X2N harus sama pada vektor N juga harus diperhatikan. Untuk kedua sinyal tersebut juga harus diperhatikan. B. Perkalian sinyal. Perkalian sinyal merupakan operasi perkalian per sampel atau operasi dot dalam matriks. Operasi ini dapat diimplementasikan pada oktav menggunakan operator titik bintang. Syarat penambahan sinyal juga berlaku pada perkalian sinyal. Fungsi implementasi operasi perkalian sinyal dapat dilihat di bawah ini. Ini untuk perkalian sinyal. Ini dia menggunakan operator titik bintang. Scaling merupakan operasi perkalian skalar dengan sampel. Operasi ini dapat menggunakan operator bintang. D itu shifting. Shifting merupakan pergeseran sinyal untuk setiap sampel pada sinyal Xn. Operasi ini tidak mempengaruhi vektor X, tetapi mempengaruhi vektor N juga, di mana pas setiap elemen pada N ditambah dengan bilangan skalar K. Fungsi implementasi shifting dapat dilihat juga pada pernyataan berikut. Yang E itu folding. Folding merupakan operasi di mana setiap sampel pada Xn dicerminkan terhadap N sama dengan 0. Dapat juga menggunakan fungsi flip LRX untuk mengimplementasikan operasi tersebut. Ini sample summation. Berbeda dengan penjumlahan sinyal, operasi ini merupakan operasi sigma yang menjumlahkan semua sampel dari Xn pada rentang N1 dan N2. Jadi ini namanya sigma. Dari N sama dengan N1 sampai N2, Xn sama dengan Xn1 tambah bla 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 Xn2. Jadi kita tidak tahu titik-titik ini bisa N0,1, N0,01, berapa, 1, atau berapa. Jadi titik-titik ini tidak terhingga gitu. Sampai dia itu N2. Sampel produk. Berbeda dengan perkalian sinyal, operasi ini merupakan operasi mengalihkan semua sampel dari Xn pada rentang N1 dan N2. Ini kita nggak tahu lambangnya apa, coba kita cari dulu lambang apa itu. Kita pergunakan ChatGPT. ChatGPT itu multifungsi ya, bukan berarti harus digunakan sebagaimana mestinya saja. Mana tadi? Oh, sini. Ini P. Yang beri perkalian elemen X, N, dan N sama dengan N1 hingga N sama dengan N2. Gitu cara pembacaannya teman-teman. H itu sinyal. Energi dari sinyal diskrit Xn dapat dinyatakan dengan E sama dengan ini itu tak terhingga atau infinity. Tadi saya sudah cari penyebutan dari ini garis 2 ini. Sini tersebut bahwa itu bisa dibaca modulus, magnitude, dan nilai absolut. Jadi bacanya modulus minus infinity bukan gitu. Minus infinity, dari minus infinity sampai infinity, modulus X dari N kuadrat. Nah, caranya itu selanjutnya kita akan membuat ini gambar ini.
Kita baca dulu perintahnya. Pastikan nama file sesuai dengan nama fungsi. Simpan file sebagai imsec.m. Letakkan fungsi imsec dalam file terpisah imsec.m dalam kode berikut. Nah, ini tuh berarti dia menggunakan dua file. Yang pertama itu kita harus mengcopy dulu file yang pertama, di script yang pertama ini. Selanjutnya kita kopikan, kita pastekan. Nah, ini sudah kita kopikan dengan kasih nama imsec.m. Kita kembali lagi di ini. Selanjutnya itu kita buat file utama, misalnya main.m untuk memanggil fungsi dari imsec tersebut. Nah, ini file yang kedua. File yang kedua ini kita copy saja, lalu kita pastekan di file baru. Kita Ctrl N saja. Nah, sudah kita pastekan, lalu kita runkan saja itu di bagian main. Kenapa di bagian main? Karena di fungsi main ini, dia memanggil fungsi imsec. Jadi kalau kita mau merunkan di main ini agar dia memanggil fungsi imsec yang di sini gitu. Kita runkan. Nah, inilah gambar dari imsec dan main ini. Ini juga bisa kita rubah. Ini kan ada tulisan plot sinyal xn, itu bisa aja kita rubah namanya di sini, bagian sini. Terserah apa gitu. Ini kita X-kan saja. Udah selesai. Yang kedua, selanjutnya ini hampir sama. Dia itu menggunakan dua file. Yang file pertama itu menggunakan nama stepsec.m untuk fungsi step sequency, unit step function, dan simpan file tersebut sebagai stepsec.m. Jadi ini kita kopikan dulu sampai n. Habis itu kita pastekan. Ini sudah kita pastekan. Selanjutnya kita lihat lagi. Buat file utama itu sama juga main untuk memanggil fungsi dari stepsec itu. Jadi kita copy sampai sini. Kita copy. Nah, karena tadi sudah ada main, itu jangan kita bikin main lagi. Harus ada kayak main 1, main 2 gitu, agar membedakan mainnya gitu. Nah, kalau udah dipaste, itu kita sama seperti tadi melakukannya. Kita di bagian fungsi main. Di fungsi main itu kita run atau kita jalankan. Setelah itu, ini sudah langsung keluar saja gambarnya gitu. Oke, ini berhasil ya. Kita X-kan saja. Kita buka lagi yang selanjutnya. Nah, ini juga ini kayaknya nggak perlu dua file karena tidak ada perintah untuk memanggil fungsi yang lain. Jadi kita copy aja ini. Nah, ini sudah kita pastikan. Kenapa saya bikin main 3 biar biar urut aja gitu. Kita runkan aja langsung. Nah, ini sudah langsung keluar gambarnya, tidak perlu menambah-nambah file lagi karena memang perintahnya di situ hanya satu file saja. Oke, berhasil ya. Kita tutup saja, kita close. Selanjutnya itu ini gambar ini sama juga satu file. Kita copy. Run langsung. Nah, sama juga ini udah langsung keluar blok-bloknya gitu nih, udah sesuai. Oke, kita close aja ini figurnya.
selanjutnya itu dua di sistem discrete. Sistem discrete deskripsikan dengan operator T n dengan input xn agar ditransformasikan menjadi direct line. Sistem discrete bersifat linear dengan operator L jika dan hanya jika memenuhi prinsip superposisi, yaitu ini. Ini pernyataan. Oke, langsung aja kita next kan ke ini. Bagian IMS. Hitung dan plot respon impuls. Ini kita coba dulu. Kita copy, kita pastikan. Oh ya. Nah, di sini tuh kita lihat ya di command window. Di sini tuh terdapat error gitu. Error, teman-teman. Kenapa dia error? Karena di sini perintahnya, coba kita baca dulu ya. Fungsi filter BAX dapat Anda gunakan pada Octave untuk menyelesaikan persamaan perbedaan tersebut, di mana koefisien B dan A menyatakan koefisien input dan output pada persamaan perbedaan di atas, dan X merupakan input sinyal. Untuk plot respon impuls, Octave menyediakan fungsi IMS. Nah, ini kan plot respon impuls itu Octave menyediakan fungsi IMS band. Ini dia. Dimana N menyatakan jumlah sampel yang akan dihitung. Sebelum Anda dapat menggunakan fungsi filter dan IMS, maka Anda perlu menggunakan command PKG load signal. Nah, jadi kita disuruh membuat nih PKG load signal ini. Kita bikin di kan error ya. Ini kita coba paste sini, ini tidak perlu pakai titik ini deh kayaknya. Selanjutnya kita lagi coba nggak mau dia. PKG load signal. Nah, jadi itu teman-teman. Sebelum kita melakukan praktikum itu kita harus literasi dan juga harus memahami apa perintah-perintahnya. Jadi tidak hanya yang di awal itu kita bisa lancar-lancar saja menjalankannya. Kita harus membaca dulu apa perintahnya, apa yang harus dilakukan agar berhasil untuk membuat sesuai job sheet tersebut. Nah, di sini udah berhasil. Jadi sebelum karena dia menggunakan impuls ini di command-nya ini, di command window-nya ini, kita harus membuat ini namanya PKG load sinyalnya dulu, baru bisa terbuat figurnya. Selanjutnya itu hitung dan plot respon step SN pada N sama dengan 0 sampai dengan titik sampai 49. Ini kita copy aja, ini sepertinya langsung copy aja. Nah, kita run kan, coba apakah bisa. Nah, ini udah sesuai dengan ini. Klik berhasil, kita close aja. Apakah sistem stabil? Pada plot respon impuls Anda dapat melihat bahwa Hn mendekati 0 untuk N besar dari 50. Karena itu sistem tersebut stabil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
mengenai judul kita. Yang pertama itu sinyal diskrit yang diimplementasikan menggunakan aplikasi GNU Octave. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa supportnya. Semoga sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami. Dan saya juga meminta maaf apabila dalam penjelasan saya tidak jelas atau kurang dipahami begitu. Karena saya juga masih tahap belajar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen juga boleh, tapi komen yang baik-baik saja. Komen yang membangun semangat saya gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.